Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah sholat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya juara kembali kita pada malam hari ini dapat melanjutkan pelajaran kita tentang kajian ilmu fikih kitab Sabilul Muhtadin. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang kebetulan pada hari ini berkebetulan tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1443 Hijriah, yaitu hari kelahiran beliau tanggal 12 Rabiul Awal, dahulu tahun Gajah. Kemudian mari pula kita sama-sama berniat i'tikaf atau memperbaharui dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah sholat maghrib Masjid Besar Taqwa rahimahullah. Berbicara tentang kelahiran Nabi, tentu semua kita sudah hafal, ya. Karena dari dulu sampai sekarang yang diceritakan yang itu ya, lahir Nabi tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin atau subuh Senin, ya, tahun Gajah. Kemudian kenapa jadi sampai disebut tahun Gajah? Karena pada tahun itu Raja Abrahah dari Yaman itu hendak meruntuhkan atau menghancurkan Ka'bah dengan bala tentaranya menangkap tukangan gajah. Makanya tahun itu disebut tahun Gajah. Kebetulan pada tahun itu Raja Abrahah dari Yaman itu panglimanya ingatnya Raja Abrahah pengen atau hendak menghancurkan Ka'bah, tapi Allah tidak mengizinkannya, ya. Di tengah jalan belum sampai dari kota Makkah sudah diberondong oleh burung-burung ababil, tentara-tentara kiriman Allah SWT, ya,
yang melempari mereka dengan batu hingga hancur dan retak Abraham tersebut. Sebagaimana sudah diabadikan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Fil, surat Gajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, sampai habis. Itu kisah tentang Gajah. Tetapi malam ini kita tidak membicarakan itu karena kita sedang hendak membaca kitab, ya, bukan bercerita tentang kelahiran Nabi. Jadi kita lanjutkan pelajaran kita. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Pasal berikutnya, hal yang membatalkan i'tikaf dan yang memutuskan mu'alaf. I'tikaf dianggap batal dengan melakukan senggama dengan sengaja, batal dengan keinginan sendiri dan tahu tentang haramnya. I'tikaf juga batal karena menyentuh wanita yang disertai syahwat tanpa laki dan sampai mengeluarkan sperma. Dan juga i'tikaf batal dengan sengaja mengeluarkan sperma, sekalipun dikeluarkannya di dalam masjid, karena semua itu bertentangan dengan tujuan i'tikaf. Haram melakukan yang serupa dengan senggama dalam melakukan i'tikaf wajib, baik dikerjakan di dalam masjid atau di luar masjid. Dan perbuatan yang seperti itu haram mengerjakan di dalam masjid, tetapi tidak membatalkan i'tikaf kalau dikerjakan di luar masjid dalam i'tikaf sunnah. Batal i'tikaf karena gila atau pingsan apabila kedua ini terjadi disebabkan oleh perbuatan yang maksiat. Karena kedua macam ini dikiaskan dengan mabuk. Tetapi kalau kedua ini terjadi bukan disebabkan karena maksiat, tidaklah memutuskan i'tikaf, dengan syarat tidak keluar dari masjid atau keluar masjid karena tidak dapat lagi menahan diri, atau mampu menahan diri di dalam masjid tetapi dengan susah payah. Berbeda kalau ia keluar masjid padahal ia masih dapat bertahan di dalam masjid dengan tidak menemui kesulitan. Demikianlah yang diterangkan di dalam kitab Raudah dan kitab-kitab lainnya, karena tidak ada udzur yang menyebabkan ia boleh keluar dari masjid. I'tikaf batal karena datang haid atau nifas. Namun mimpi keluar sperma dan jerawat tidak membatalkan puasa, seperti keluar sperma bukan karena perbuatan cabul atau karena senggama dengan lupa atau tidak tahu tentang haramnya, atau karena dipaksa orang. Bagi orang-orang yang disebutkan tadi wajib segera mandi untuk memelihara agar mualat tidak terputus. Maka dia boleh keluar masjid
kalau suka mandi di dalam masjid, dan kalau dapat mandi di dalam masjid, umpamanya tidak di depan sungai, di depannya sungai di dalam masjid, lalu keluar tanpa berniat, maka boleh mandi di dalam masjid dan boleh juga keluar karena memelihara rumah dan kehormatan masjid. Kalau dia kembali lagi ke dalam masjid, hendaklah memperbaharui etika, dan kalau etikanya tidak bersambung, dan kalau bersambung, maka tidaklah diperlukan memperbaharui niat etika tadi. Etika batal karena murtad dan mabuk, dan disengaja, mabuk yang disengaja. Sekalipun orang yang murtad dan orang yang mabuk tidak keluar dari masjid, karena mereka tidak termasuk orang yang boleh beribadah. Kalau seseorang bernazar akan melakukan etikaf pada waktu bersambung terus, waktu bersambung terus, maka wajiblah ia beriktikaf di dalam waktu itu dengan bersambung. Tidak boleh melakukannya lebih dahulu dari waktu yang ditentukan, dan tidak boleh juga dilambatkan dari waktu yang diniatkan. Namun yang seperti itu berlaku kalau dilaporkan dengan lidahnya bersambung dengan kata-kata yang memberi pengertian wajib. Umpamanya, lillahi alayya an a'rafi wa syahram mutatabi'an. Artinya karena Allah wajib atasku iktikaf sebulan berturut-turut. Baik waktunya ditetapkan, umpamanya sebulan Ramadan, atau tidak ditetapkan, umpamanya hanya sebulan. Berbeda kalau diniatkan di dalam hatinya, maka tidaklah wajib berturut-turut, dan putuslah berturut-turut itu karena mampu. Menjadi kafir, sengaja bersengkama, dan perbuatan lain yang membatalkan selain dari dua perbuatan di atas. Demikian juga putus mualaf karena keluar dari masjid dengan sengaja untuk sesuatu keperluan selain dari buang air besar atau kecil. Tetapi kalau keluar karena ingin buang air besar atau kecil, atau perbuatan lainnya yang boleh dikerjakan seperti makan, sekalipun makan itu masih dapat dikerjakan di dalam masjid, namun merasa malu dari merasa sulit. Ya, namun merasa malu dan merasa sulit kalau makan di dalam masjid. Kalau keluar masjid karena hendak pulang ke rumah untuk membuang air besar atau air kecil atau hendak makan, maka dilihat kalau jarak antara rumah dan masjid cukup jauh dan masih ada jalan lain yang boleh dekat dari jalan itu, masih baik sekalipun rumah tadi adalah rumah milik kawannya, maka karena keluar tadi dianggap dapat memutuskan mualah. Atau kalau yang memiliki dua buah rumah, yang satunya dekat dan yang satu lagi jauh dari masjid, maka rumah yang dipilih hendaknya rumah yang terdekat, baik untuk membuang air atau untuk makan.
tempat yang jauh dapat memutuskan mualah. Dan tidaklah mengapa kalau berhenti dalam perjalanan selama jalannya tidak lambat atau tidak melakukan senggama di jalan sekalipun sambil berjalan, karena kalau syarat-syarat yang disebutkan di atas tidak dipenuhi, maka putuslah mualah. Mualah tidak terputus karena keluar masjid untuk minum dan mengambil air wudu yang wajib. Kalau suka mendapatkan air di dalam masjid. Berbeda kalau di dalam masjid itu didapat air atau mudah mendapatkan air di dalam masjid, maka janganlah keluar. Karena keluar putuskan mualah. Demikian juga tidak putus mualah keluar masjid karena sakit. Kalau menyulitkan tinggal di dalam masjid sedang dia memerlukan kasur untuk berbaring atau obat atau takut karena tinggal di dalam masjid menyebabkan masjid menjadi kotor disebabkan tadi atau air kencing. Tetapi kalau keluar dari masjid karena sekedar demam atau karena kepala pusing tidaklah memutuskan mualah. Dan juga mualah tidak terputus karena gila atau pingsan kalau dia masih tetap berada di dalam masjid atau dikeluarkan dari masjid karena tidak dapat dibiarkan berada di dalam masjid atau karena sulit menjaganya di dalam masjid seperti buang air sebagaimana yang diterangkan di atas. Dan juga tidak putus mualah kalau dipaksa keluar tanpa adanya alasan yang dibenarkan hukum atau keluar karena takut kepada orang yang zalim atau takut kepada orang yang menghubungi disebabkan tidak mampu membayar hutang dan tidak ditemukan saksi yang dapat dijadikan bukti tentang kepapahan orang yang berhutang tadi, atau takut terbunuh karena adanya uzur sehingga ia dipaksa keluar masjid, maka semua itu dikiaskan dengan orang yang ditanggung keluar masjid artinya dipaksa. Berbeda kalau dipaksa orang keluar masjid dengan alasan seperti yang berlaku bagi istri dan budak yang melakukan etikaf tanpa izin suami atau tuannya. Dan seperti orang yang dikeluarkan oleh hakim untuk menunaikan hutangnya yang sudah sampai waktu membayar hutangnya, atau keluar masjid karena takut diketahui orang sedang dia masih mampu membayar hutangnya, ya masa pembayarannya ditunda atau karena bapaknya dan ada saksi yang memperkuat kebapaannya, maka semua itu dianggap dapat memutuskan mualah dikarenakan kelalaiannya. Dan tidak putus mualah keluar masjid karena datang haid yang keluar pada masa intikafnya yang panjang, yang kebiasaannya bagi wanita yang masih haid akan datang haidnya umpamanya masa intikaf itu lebih dari 15 hari, maka dapat disambung lagi intikafnya pada hari sisanya sesudah suci dari haid. Namun dalam masalah ini Ibnu Hajar di dalam kitabnya Syarah Irsyad ada menyebutkan tentang pendapat lain. Tidak putus mualah bagi muadzin yang
tetap keluar masjid menuju menara masjid yang letaknya di luar masjid kalau menara itu tidak dekat dengan masjid. Karena itu merasa gemar naik ke atas menara untuk melakukan azan, dan orang lain senang mendengar suaranya. Tidak terputus mualat karena keluar masjid untuk melakukan hukuman hak yang dijatuhkan pada orang lain dengan perantaraan pengakuannya sendiri. Dan juga tidak putus mualat karena keluar masjid disebabkan membayar biaya saksi yang kebiasaannya menjadi tanggungannya. Hadis bab yang berdatang kemudian berikutnya kitab haji dan umroh, membicarakan tentang haji dan umroh. Yang dimaksudkan dengan haji menurut bahasa ialah qasad, yang mengqasadkan sesuatu, berniat meniatkan sesuatu. Namun haji menurut istilah syara ialah qasdal ka'bata lin nusukil haji, artinya mengqasadkan Ka'bah karena memperbuat ibadah yang lagi akan datang keterangannya. Haji dan umroh adalah wajib dan merupakan rukun Islam yang 5 yang dapat diketahui dengan mudah. Karena itu siapa yang mengingkarinya jadilah dia kafir, terkecuali karena baru masuk Islam atau jauh dari ulama. Haji termasuk syariat Rasul-Rasul yang terdahulu, dan menurut sebagian riwayat bahwa Nabi Adam naik haji 40 tahun dari India ke Baitullah. Ya. Menurut sebagian riwayat bahwa Nabi Adam naik haji 40 tahun dari India ke Baitullah. Ya, Nabi Adam. Karena Nabi Adam ini diturunkan dari surga, itu diturunkan di India. Jadi setiap naik haji menuju Makkah dari India itu 40 tahun harusnya. Berjalan kaki. Berjalan kendaraan. Harusnya 40 tahun dengan berjalan kaki tadi. Malaikat Jibril memberitahukan kepada Nabi Adam bahwa seluruh malaikat melakukan tawaf sebelum Adam melakukan tawaf keliling Baitullah semenjak 7.000 tahun sebelum Adam. Jadi sebelum Adam diciptakan, ya kan, 7.000 tahun para malaikat sudah tawaf ini Baitullah. Nah, jadi sebelum Nabi Adam sudah ada Baitullah itu kan. Ribu tahun, ya. 7.000 tahun sebelum Adam, malaikat sudah melakukan tawaf, ya, di Baitullah. Ibnu Ishaq berkata, semua nabi sesudah Nabi Ibrahim diperintahkan melakukan haji.
semua nabi sesudah Nabi Ibrahim ya, diperintahkan melaksanakan haji. Dan sebagian ulama mengatakan tidak ada seorang nabi melainkan telah melaksanakan haji. Jadi semua nabi melaksanakan haji. Dan tentang wajibnya haji bagi umat yang terdahulu terdapat dua pendapat. Pendapat yang diperkuat oleh Syekh Muhammad dan Syekh Ramli di dalam kitabnya Tuhfah dan Nihayah, bahwa wajib haji bukan hanya bagi umat Nabi Muhammad saja, tetapi juga diwajibkan kepada umat yang terdahulu, diwajibkan haji wajib. Para ulama berbeda pendapat semenjak kapan haji ini diwajibkan kepada umat Islam. Sebagian mereka mengatakan haji diwajibkan sebelum hijrah, dan sebagian lagi mengatakan dilakukannya pada tahun pertama hijrah. Jadi ada yang mengatakan sebelum hijrah, ada yang mengatakan sesudah hijrah Nabi diwajibkannya haji ini. Nah, kita sampai di sini dulu yang dapat kami sampaikan. Insyaallah akan kita sambung lagi pada malam Rabu yang akan datang. Dan mudah-mudahan segala ampun sama dosa kita, dosa orang kita, guru kita, orang kita yang berdoa muslim-musliman. Mudah-mudahan Allah ampun ada kita, baik ada dunia maupun akhirat. Dan mudah-mudahan Allah memaafkan kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.